Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari Akuntansi Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 7 uji normalitas. Di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Kedua ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Keempat ada uji regresi linear berganda. Kelima ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F. Yang keenam ada uji koefisien determinasi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Dia ada uji normalitas yang terdiri dari grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, ada uji one sample Kolmogorov, Smirnov, terus ada uji multikolonialitas, ada uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Di sini ada analisis grafik. Yang pertama itu ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Yang kedua ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot. Grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Ada analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample QS atau uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample QS dilakukan dengan nilai signifikan 0,05. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov statistik asim signifikan total. Jika nilai asim signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam satu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai asim signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi distribusi adalah normal. Kita ke SPSS-nya. Sebelumnya saya sudah memasukkan data hasil kuesioner. Hanya saja saya sudah menambahkan total B, kemandirian belajar, total M, motivasi berprestasi, total W, prestasi praktikum aplikasi SPSS. Langsung saja kita uji coba data grafik histogramnya. Di sini kita klik analyze, regression, pilih yang linear. Nah, saya sudah memasukkan prestasi praktikum aplikasi ke dependen, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu di independen. Kita cek di plotnya.
Plotnya itu saya sudah juga menceklis histogram normalitas probability plot. Kita continue. Terus di save-nya itu kita masukkan ke unstandardized. Kita klik continue. Oke. Nah, hasilnya kan udah ada. Langsung aja kita ke uji statistik atau memasukkan data uji statistiknya. Klik analyze. Kita pilih yang non-parametric test. Pilih legality dialog. Pilih yang one sample QS. Kita scroll ke bawah. Pilih yang understand-nya ke test variable list. Klik OK. Sebelum klik OK, kita cek dulu test distribution-nya itu, kita checklist yang normal. Lalu aja klik OK. Nah, di sini tuh data-datanya udah ada semua. Kita interpretasi yang pertama. Di sini ada grafik histogram. Jika dia berdistribusi normal, maka berbentuk lonceng. Nah, kita lihat di sini kan berbentuk lonceng, maka dia berdistribusi normal. Kemudian, datanya itu tersebar secara rata. Jadi, data ini sudah normal karena sudah berada di tengah-tengah. Lanjut aja, kita lihat PPT-nya. Di sini kan ada contoh gambar histogramnya ya. Di sini tuh yang menggambarkan tuh salah semua karena di sini dia berbeda dan tidak berbentuk lonceng, maka dia tidak normal. Yang ini lebih ke samping, terus ini lebih menjorok ke bawah ke kiri. Terus ini dia lebih menjorok ke bawah ke kanan. Ya pokoknya ini contoh yang salah. Terus kita ke SPSS lagi. Kita lanjut ke sebelumnya garis histogram itu mudah tapi mempunyai kelemahan. Nah, makanya itu kita harus menggunakan uji KS juga. Nah, lanjut aja kita baca uji coba PP plotnya. Nih, udah ada uji coba PP plot. Nah, jika data sesungguhnya mendekati garis diagonal nih, garis diagonalnya sudah mendekati, maka bisa disebut dia normal. Di sini tuh ada contohnya, kita lihat PPT-nya dulu. Kalau ini tidak normal karena dia nggak menempel di garis diagonalnya. Ini contoh yang tidak normal. Terus ini juga grafik normal PP plot itu dia nggak normal karena dia tidak beraturan gitu dan tidak menempel di garis diagonalnya. Kita ke SPSS. Setelah itu kita lanjut menguji setelah kita menguji dua data tadi yang histogram sama PP plotnya, kan dia sama-sama normal. Habis itu kita ke menguji KS. Sebelumnya kita baca PPT. Di sini kan ada pengujian. Untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan melihat probabilitas dari KS-nya. Jika nilai asim signifikan totalnya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Dan jika nilai asim signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kita lihat nilai di SPSS-nya. Di sini kita lihat nilai asim signifikan totalnya. Di sini kan 0,074. Berarti dia di mana dia lebih besar dari 0,05, maka distribusi adalah normal.
Jadi saya ulang, ini kan 0,074. Berarti dia lebih besar dari nilai 0,05 yang ada di sini. Nah, jika nilai asim signifikan tutela lebih besar dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi distribusi adalah normal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.